pelajaran prakarya. Jadi ini lebih spesifik lagi. Waktunya pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum akhir sesi 15 menit seperti biasa Pak Dadi tanya jawab. Siap. Dipersilakan Pak Dadi. Terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya pada sesi yang kedua. Kami akan menampilkan contoh inspirasi bahan ajar. Yang kami contohkan adalah memang mata pelajaran prakarya, tapi mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa menarik kesimpulan apa yang dikembangkan secara prinsip Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak dan Ibu punya contoh inspirasi untuk mapel-mapel yang lain. Pada prinsipnya sama, dalam prinsipnya, dalam pengembangan bahan ajar tersebut, ya gitu Bapak ya. Nah, hal yang utama harus dipahami dalam pengembangan bahan ajar Bapak dan Ibu, khususnya di mapel prakarya atau di mapel yang lainnya, yaitu guru harus benar-benar memahami kompetensi dasarnya Bapak Ibu. Nah ini yang harus menjadi concern buat guru-guru, bagaimana guru itu bisa memahami KD-nya secara utuh. Bukan hanya sekedar memahami tahu itu adalah KD pengetahuan, KD keterampilan, KD sosial. Tapi yang terpenting adalah bagaimana KD itu dipahami secara utuh. Utuh yang dimaksud adalah memahami kata operasionalnya, memahami level kompetensinya, memahami objek materinya, bahkan memahami kondisi dan situasi daripada kompetensi itu sendiri. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena modal dasar itulah nanti yang memudahkan guru untuk menyusun perangkat, baik itu RPP, terlebih lagi bahan ajar Bapak dan Ibu. Nah ini harus dipastikan bahwa apakah guru-guru memahami KD-nya, terutama KD-KD yang sudah dikeluarkan oleh kementerian melalui SK Balitbang tentang KIKD kondisi khusus. Jangan-jangan guru masih ada yang belum memahami itu. Ya, Bapak Ibu, itu yang harus dipegang oleh kita semua, bahwa hal yang paling utama adalah itu. Nah, berikut Bapak dan Ibu, khusus di mata pelajaran prakarya, ini sebagai sharing saja Bapak dan Ibu, tapi mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa berbagi dengan guru-guru di wilayah Bapak Ibu, khususnya guru prakarya. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang contoh inspirasi bahan ajar prakarya Bapak dan Ibu, saya sedikit ingin mengulas tentang konsep prakarya Bapak Ibu. Karena ini penting Bapak dan Ibu, dalam perjalanannya prakarya ini kan mata pelajaran yang mungkin baru di dalam kurikulum 2013. Nah, ini memang banyak dalam implementasinya yang belum dipahami secara utuh oleh para guru. Nah, ini perlu saya sampaikan tentang konsep prakarya, biar nanti Bapak dan Ibu selaku penentu kebijakan dan sebagai pengawas bisa melakukan pendampingan kepada guru, khususnya prakarya, bagaimana memahami konsep prakarya, sehingga nanti dalam pengembangan RPP dan bahan ajarnya akan lebih mudah Bapak Ibu. Nah, di konsep prakarya, di dalam naskah akademik, ketika KIKD pertama kali keluar untuk kurikulum 2013, ada prinsip yang harus dipegang oleh guru prakarya dan nanti dibelajarkan ke siswa, yaitu ada dua prinsip Bapak dan Ibu, bahwa di prakarya itu ada yang namanya produk itu adalah sebuah sistem. Jadi bagaimana mempelajari sebuah produk itu sebagai sistem. Karena ini sangat penting, karena nanti KD-KD yang dilakukan pada prakarya dari 4 aspek tersebut, ya, pengolahan, kerajinan, rekayasa budaya dan pengolahan, itu sebagian besar adalah menghasilkan produk. Maka wajib bagi guru dan siswa memahami produk itu sebagai sistem. Nah, maksudnya gimana Bapak Ibu? Nah, di dalam produk itu ada beberapa komponen yang harus dipahami oleh guru maupun siswa. Yang pertama adalah perlu adanya analisis dari sebuah produk itu ke dalam sebuah sistem. Nah, sistem yang pertama adalah input, bahwa di dalam sebuah produk itu ada input.
Input yang dimaksud adalah ketika seorang guru atau peserta didik menganalisa atau melihat sebuah produk kerajinan atau produk pengolahan, dia akan memahami inputnya apa, oh bahan yang digunakan apa, kira-kira alat yang digunakan apa, teknik yang digunakan apa, desainnya seperti apa. Nah ini sangat penting, bagaimana peserta didik nantinya memahami produk sebagai sistem, terutama input. Nah terus dari produk itu juga bagaimana peserta didik nantinya memahami proses. Kira-kira produk contoh yang di tengah ini Bapak Ibu, produk ini prosesnya itu dilakukan ketika dibuatnya seperti apa, langkahnya seperti apa, sampai kepada finishing, penyajian dan sebagainya. Nah ini sangat penting sehingga nanti siswa sudah memahami ketika melihat sebuah produk, dia sudah memahami inputnya, sudah memahami prosesnya. Yang terakhir Bapak dan Ibu, yang tidak kalah penting, ketika dia melihat sebuah produk, dia akan memahami produk itu fungsinya untuk apa sih, gitu kan? Apakah dia sebagai fungsi pakai, ataukah dia sebagai fungsi hias? Nah, ketiga ini merupakan sistem, artinya tidak terlepas dari satu kesatuan produk. Nah, inilah yang harus dipahami oleh guru dan peserta didik. Nah, sehingga nanti dalam pembelajarannya memahami KD-nya akan lebih mudah. Nah, prinsip yang kedua, Bapak dan Ibu yang sebelah kanan ini, bahwa di dalam konsep prakarya itu ada konsep berpikir teknologi, Bapak dan Ibu. Ya, ada berpikir teknologi. Di dalam berpikir teknologi itu unsur paling utama adalah yang pertama adalah yaitu unsur pemecahan masalah. Ya, solusi, mencari solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan atau di sekitar, baik itu di lingkungan siswa maupun orang tua. Kalau di masa PJJ ini tentunya lingkungan di rumah, Bapak Ibu. Nah, dalam prinsip yang kedua ini, bagaimana produk itu dibuat dengan proses PGBU, Bapak Ibu. Jadi produk itu dibuat melalui proses PGBU. PGBU itu apa? Yang pertama adalah pikir. Pikir yang dimaksud adalah ketika siswa menemukan permasalahan di rumahnya, di sekitarnya terkait dengan bahan, limbah, ya, terkait dengan kebutuhan dia akan sebuah alat, produk, maka dia akan berpikir bagaimana memecahkan masalah dengan ide gagasannya, ya, untuk menyelesaikan permasalahan dan menciptakan sebuah produk melalui ide gagasan dulu. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari ide gagasan tersebut dituangkan ke dalam gambar, Bapak dan Ibu. Jadi setelah tadi punya ide gagasan, bagaimana dituangkan ke dalam gambar. Gambar yang dimaksud adalah bisa desain, bisa sketsa. Nah, ketika anak melakukan ide gagasan, pikir, atau menuangkannya ke dalam desain, ini otomatis yang namanya 4C, berpikir kritis, kreatif, wah itu udah ada unsur di situ Bapak dan Ibu. Lanjut, setelah dia membuat desain atau gambar, sketsa, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah membuat produknya. Nah, ketika membuat produknya Bapak dan Ibu, tentunya harus sesuai dengan desain, sketsa, dan ide gagasannya. Nah, pola inilah yang dibangun dalam prakarya, yaitu berpikir teknologi. Terakhir, Bapak dan Ibu, yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu uji. Ya, artinya menguji. Menguji apa? Menguji produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan sketsa, ataukah sesuai dengan desain, atau sesuai dengan ide gagasannya. Kalau dalam pengujiannya sesuai dengan gambar, kemudian gambar, sketsa, atau desain, sesuai dengan ide gagasannya, berarti apa yang dilakukan oleh siswa sudah mampu melakukan yang namanya berpikir teknologi sederhana. Nah ini, kalau ini dilakukan oleh seluruh siswa Bapak dan Ibu, ya, kedepannya Bapak dan Ibu, kalau sudah terbiasa menjadi habit dalam melakukan aktivitas membuat sebuah karya, berpikirnya seperti ini, maka
harapannya generasi berikut akan luar biasa, Bapak, akan terbiasa. Nah, kalau di dalam manajemen sendiri kan hampir mirip. Ada yang namanya plan do check, ya hampir mirip. Ada plan, ada perencanaan, ada melakukan, ada cek. Ya, kalau konsep di sini hampir sama juga. Pikir gambar, buat uji, ada plan, ada do, ada cek, sama gitu. Artinya dua konsep ini, dua prinsip ini yang dipegang teguh oleh prakarya di dalam naskah akademik ketika lahirnya prakarya. Nah, yang tidak kalah pentingnya dari kedua ini, Bapak dan Ibu, ada prinsip lain ketika membuat produk, yaitu prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle. Nah, bagaimana mengolah bahan limbah, ya, bahan-bahan yang ada di rumah, potensi yang ada di rumah, itu dikelola, ya, diolah dengan prinsip 3R. Apakah bahan yang tadi itu sebagai limbah di reuse atau di reduce atau di recycle. Nah, ini tentunya pendekatan konsep 3R ini penting bagi peserta didik atau pemahaman guru ketika dalam pembelajaran itu dilakukan. Selain 3R ada yang namanya mulok, Bapak dan Ibu. Nah, sesuai dengan struktur kurikulum dan muatan kurikulum bahwa prakarya itu termasuk kelompok B, ya, bersamaan dengan PJOK, seni budaya, dan prakarya. Maka kelompok B itu diupayakan ada unsur muatan lokal. Bagaimana di dalam pembelajarannya dan kompetensinya itu memuat potensi lokal, ya, kearifan lokal. Maka ciri-cirinya di setiap KD-nya itu di akhir selalu ada, di ujung KD-nya itu selalu ada di wilayah setempat atau di sekitar wilayah setempat. Selalu begitu. Nah, itu sebenarnya KD tersebut mengarahkan supaya apa yang dilakukan oleh peserta didik, yang dihasilkan oleh peserta didik itu berhubungan dengan muatan lokal, kearifan lokal. Ini tentunya di wilayah Bapak dan Ibu banyak yang bisa dikembangkan. Selain dari 3R mulok ada K3. Nah, ini juga sangat penting Bapak dan Ibu, berhubungan dengan karakter. K3 itu apa? Kesehatan dan keselamatan kerja. Ketika anak-anak menggunakan alat dalam memproduksi sebuah produk, tentunya harus dikembangkan dalam pembelajarannya kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, faktor inilah yang sangat penting. Tentunya kalau dikaitkan dengan PPK atau pendidikan penguatan karakter itu sangat penting, Bapak Ibu. Kedisiplinan dalam penggunaan alat. Nah, berikutnya lagi adalah faktor ergonomis, kenyamanan dalam melakukan aktivitas membuat produk, ya. Ketika ada pekerjaan atau yang dilakukan secara ulang-ulang supaya nyaman seperti apa, ketika menggunakan alat supaya nyaman seperti apa, ketika itu produknya jadi, produk itu memberikan kenyamanan itu seperti apa, kira-kira Bapak Ibu, itu sangat penting juga. Itu juga bagian dari prinsip dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian mata pelajaran prakarya. Berikutnya lagi ada higienis, Bapak Ibu. Nah, higienis ini prinsip bersih dan sehat, terutama pada aspek pengolahan, Bapak dan Ibu. Tentunya bagaimana diterapkan dalam aktivitas pembelajarannya itu hidup bersih, sehat dalam mengolah bahan yang diproduksi untuk menciptakan makanan atau minuman, Bapak dan Ibu. Yang terakhir, prinsip yang tidak kalah penting dalam MAPAL atau konsep prakarya itu ekonomis. Ekonomis yang dimaksud, ya mungkin kalau di SMA memang sampai menjadi kewirausahaan. Tapi kalau di SMP, minimal Bapak dan Ibu, produk yang dibuat oleh siswa itu bermanfaat buat dirinya. Maka produk-produk nanti yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhannya di rumah, Bapak dan Ibu. Misalnya, kalau dia di rumah membutuhkan tempat pensil, ya karena alat tulis berantakan, bisa saja dia membuat tempat pensil dari bahan yang tersedia di rumah. Ya, Bapak Ibu, kira-kira begitu. Nah, prinsip-prinsip inilah yang harus dipegang di dalam pembelajaran prakarya, Bapak dan Ibu. Yang memang walaupun dalam prosesnya nggak mungkin secara utuh dalam
satu kegiatan aktivitas, tapi minimal ini harus dipegang oleh guru dalam memahami perencanaan pembelajaran dan penilaiannya. Nah, apa yang saya jabarkan tentang konsep prakarya ini, tentang prinsipnya, nah inilah yang dituangkan di dalam KD, Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat Bapak dan Ibu selanjutnya. Jadi prinsip tadi, kalau guru-guru prakarya menelaah atau menganalisis KD-KD-nya, Bapak Ibu, baik aspek kerajinan, rekayasa, pengolahan, ataupun budidaya, itu kalau dipetakan Bapak dan Ibu, punya pola yang sama, Bapak dan Ibu, punya pola yang sama. Nah, kenapa mempunyai pola yang sama? Karena menggunakan prinsip yang tadi, Bapak Ibu. Menggunakan prinsip tadi, ya. Pikir, gambar, buat, uji. Ada ide gagasan dan gambar itu menjadi perencanaan, membuat dan uji. Ya, maka KD-KD-nya Bapak dan Ibu secara umum punya kesamaan pola dari 4 aspek itu. Nah, kalau misalnya pengetahuan, polanya hampir sama, yaitu memahami, menganalisa ya tentang jenis, ya prinsip merancang, tahapan membuat dan penyajian produk. Kalau keterampilannya rata-rata mengawalinya dengan memilih jenis bahan, ya merancang, membuat dan menyajikan. Nah, ini polanya sama, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat ini tentunya merujuk pada prinsip tadi. Nah, kalau ini dipahami oleh guru prakarya pada khususnya pola ini, maka akan mudah mengembangkan bahan ajar Bapak dan Ibu. Akan mudah juga menyusun RPP. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, nih bahan ajar. Ini maksudnya gini, ini prinsip utamanya yang dipegang Bapak Ibu, bahwa di bahan ajar itu yang utamanya ada tujuan pembelajaran atau kompetensi dasarnya, ya. Kemudian ada pembelajaran berisi aktivitas tadi, aktivitas, kemudian ada penilaian. Bisa dikembangkan tadi dengan pendahuluan atau pengantar matol, ya, dengan peran guru dan siswa, peran guru dan orang tua. Kemudian ada tambah lagi nanti refleksi, umpan balik. Tapi ketika kita menjabarkan dari KD, nah 3 ini yang paling pokok utama. Nah, dan di RPP pun sama, berdasarkan SE, mohon maaf saya singgung sedikit, berdasarkan SE nomor 14 tahun 2019 tentang konsep Merdeka Belajar, bahwa RPP itu komponennya terdiri dari 3, tujuan pembelajaran, dan penilaian, Bapak dan Ibu. Sedangkan komponen lain yang ada di Permen 22, ya, tahun 2016, itu merupakan komponen tambahan selain yang 3 ini. Artinya itu fleksibel banget. Walaupun sebenarnya ketika RPP itu menjadi 3 komponen dalam konsep Merdeka Belajar, yang komponen lain itu tidak hilang, Bapak dan Ibu, tidak hilang. Contoh misalnya model pembelajaran pasti ada di dalam pembelajaran. Sumber media pasti ketika anak melakukan aktivitas, interaksinya dengan sumber dan media. KD-nya, IPK-nya juga sama, nggak ada hilang. Ketika guru merumuskan tujuan pembelajaran pasti melalui KD, IPK, dan kemudian rumusan tujuan pembelajaran. Penilaiannya apalagi. Artinya sebenarnya tidak ada yang hilang. Cuma prinsipnya adalah di SK tersebut, SE nomor 14 itu penyederhanaan. Jadi konsep belajar itu menyederhanakan dari RPP yang ada menjadi 3 komponen utama dan komponen lain yang ada di Permen 22 sebagai komponen tambahan. Nah, sekali lagi, ketika itu sudah disusun RPP-nya akan mudah menyusun bahan ajar karena tinggal memindahkan. Contoh, ketika itu pelajaran prakarya dengan memahami KD yang 4 pola KD-nya, baik yang pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Pembelajaran pertama tentang memilih jenis bahan. Maka nanti berisi aktivitas memilih jenis bahan. Nah, kalau guru sudah menyusun RPP-nya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, sama Bapak dan Ibu, itu tinggal dipindahkan aktivitasnya. Cuma
yang terpenting adalah bagaimana aktivitas itu berisi tentang aktivitas kepada pengalaman belajar dan basisnya adalah kompetensi, bukan basis materi. Andai pun di situ ada materi, di dalam aktivitas itu hanya sebagai objek pembelajaran yang nantinya ada aktivitas terhadap objek materi tersebut, apa yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik gitu Bapak Ibu. Nah, polanya di prakarya udah kelihatan Bapak Ibu. Dalam sebuah bahan ajar, polanya ada 4 ini. Melihat KD-nya tadi, pola KD-nya yang sama. Ada memilih jenis bahan, merancang produk, membuat produk, dan menyajikan produk. Maka akan mudah ketika guru memahami KD-nya dan memahami prinsip mapel itu sendiri. Nah, begitu juga dengan mata pelajaran lain, Bapak dan Ibu, selain prakarya, seyogianya kalau Bapak Ibu guru sudah memahami KD-nya, melakukan pemetaan, memahami secara utuh, kata operasionalnya, level kompetensinya, maka dia bisa menyimpulkan apa yang bisa dikembangkan di dalam RPP dan bahan ajar. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu, ini dalam pengembangan KD menjadi bahan ajar secara prinsip yang paling utama. Walaupun secara acuan tadi di materi sebelumnya berkembang. Tapi kalau merujuk tadi hal yang utama bagi Bapak Ibu guru akan lebih mudah memahaminya. Sehingga nanti yang lain bisa dikembangkan secara pengembangannya. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu untuk pengembangan secara umum ya. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan contoh inspirasinya Bapak dan Ibu untuk mapel prakarya. Nah, berikut adalah contoh bahan ajar yang sudah dikembangkan. Namun Bapak Ibu, bahan ajar ini sifatnya inspirasi Bapak Ibu ya. Inspirasi buat teman-teman guru atau tadi yang kalau di Kabupaten Sorong melalui MGMP, ini hanya sebagai inspirasi Bapak Ibu. Yang dicontohkan ini adalah mapel prakarya khusus untuk aspek kerajinan Bapak Ibu. Kelas 7 Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Nah, baiknya judul daripada bahan ajar itu memang mengacu kepada kompetensi dasar Bapak Ibu. Supaya ketika anak-anak atau peserta didik melihat modul ini ada ketertarikan apa yang harus dilakukan nantinya oleh peserta didik. Nah, ketika dia melihat judul merancang, membuat, menyajikan produk, sehingga dia paham apa yang nanti harus dilakukan. Maka nanti dari peserta didik punya gambaran aktivitas apa yang harus dilakukan dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Ini sangat penting dalam penentuan judul. Jadi sekali lagi, judul sebaiknya mengandung unsur kompetensi, itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu komponen yang pertama tujuan pembelajaran. Tadi saya sudah singgung di materi awal atau tadi di awal bahwa tujuan pembelajaran ini dirumuskan oleh guru ya menggunakan beracuan pada KD. Tentunya ada yang tersirat di dalam penyusunan tujuan pembelajaran dari KD, tentunya ada IPK secara tersirat, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, baiknya Bapak dan Ibu tinggal gimana nanti baiknya menurut di wilayah Bapak, apakah tujuan pembelajaran ini disusunnya secara utuh ya di awal, tapi dengan syarat tetap di split berdasarkan pembelajaran ya, berdasarkan pembelajaran 1 atau pembelajaran 2, atau ini langsung pada di setiap pembelajarannya. Nah, itu teknis Bapak Ibu. Kedua-duanya boleh, apakah itu dilakukan secara bersamaan tapi tetap di split di setiap pembelajarannya gitu. Nah, yang terpenting adalah bagaimana seperti rumusan di awal, tujuan pembelajaran itu menggambarkan kompetensi yang akan dicapai, yang kedua mengandung unsur literasi, PPK, dan karakter Bapak Ibu.
Nah, bagaimana rumusannya? Terus diupayakan memang harus mengandung unsur ABCD, Bapak Ibu. Nah, khusus di prakarya, kalau kita melihat KD-KD-nya tadi, mulai dari memilih, kalau di keterampilan memilih jenis bahan, merancang, membuat, menyajikan, atau kalau yang di pengetahuannya adalah memahami jenis karakter bahan, memahami prinsip perancangan, memahami tahapan, ya tahapan membuat, kemudian menganalisa penyajian dan sebagainya. KD-KD tersebut sebenarnya sudah menggambarkan sebuah aktivitas, Bapak dan Ibu. Nah, bagi guru-guru prakarya ketika itu dipahaminya, maka akan mudah mengintegrasikan yang namanya PPK, literasi, maupun karakter, Bapak dan Ibu. Karena KD-nya itu sendiri sudah berisi aktivitas. Nah, contoh, di tujuan pembelajaran pertama ini, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu harus mengkolaborasikan di setiap pembelajarannya ada tujuan untuk pengetahuan dan tujuan untuk keterampilan. Sehingga dalam pembelajaran satu, kompetensinya utuh yang didapat, baik yang pengetahuan maupun keterampilan, termasuk sikap. Walaupun di mata pelajaran prakarya tidak ada KD-nya, tapi tereksplisit atau tersirat di dalam tujuannya, ya Bapak Ibu. Oke, contoh misalnya mengidentifikasi permasalahan limbah sampah, bahan serat, tekstil, dan cara mengatasinya, serta produk yang dihasilkan sesuai kebutuhan. Nah, ketika mengidentifikasi permasalahan, nah mungkin di materi kemarin Bapak dan Ibu masih ingat bahwa literasi itu ada proses literasi itu ada 3 aktivitas yang dilakukan, yaitu mengakses sesuatu, ya kan, memahami apa yang diakses, yang ketiga adalah mengimplementasikan apa yang dipahami dari apa yang diakses gitu. Maka ketika mengidentifikasi permasalahan, ini ada sesuatu yang mau diakses, ya, yaitu permasalahan. Cuma kurang tepat kalau misalnya yang diakses itu tidak dijabarkan. Maka akses itu perlu diberitahu apa permasalahan, apa yang diakses, yaitu permasalahan tentang limbah bahan serat tekstil. Nah, jadi jelas bahwa ada sesuatu yang diakses. Tapi kalau misalnya yang dimaksud akses tadi kan menggunakan seluruh panca indera, Bapak Ibu, menggunakan seluruh panca indera. Ya kalau tadi 5 panca indera diupayakan semuanya bisa dilakukan, syukur alhamdulillah. Berarti semakin keterlibatan seluruh panca indera, maka mengaksesnya itu tadi, mengakses sesuatu itu akan lebih bermakna, gitu kira-kira gitu. Nah, itu untuk yang literasi. Nah, kalau untuk yang 4C, Bapak dan Ibu berpikir kritis, ya, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, contoh lagi misalnya untuk menganalisis produk, ya. Aktivitasnya nanti ya di dalam tujuan pembelajaran ini kan ada sebuah produk yang dianalisis, Bapak dan Ibu. Berarti kalau literasinya ada yang diakses gitu kan ya, produk itu. Kemudian apa yang diakses sesuatunya, ya kan? Tentang bahan, alat yang digunakan, langkah-langkah dan fungsi produk. Tuh. Nah, ini literasi juga. Nah, ketika itu harus 4C-nya. Nah, dari apa yang tadi diakses, bagaimana siswa bisa membuat rancangan dengan prinsip tadi PGBU, Bapak Ibu. Pikir ada di dalam rancangan tersebut ada ide gagasan, ada desain, itu perencanaannya. Kemudian tentunya dalam membuat rancangan itu diawali dengan permasalahan yang ada di rumah, Bapak dan Ibu, terkait dengan bahan limbah yang ada di rumah, sesuai dengan tadi identifikasi permasalahan, ya Bapak Ibu. Sehingga yang ketiga ini di situ ada 4C, berpikir kritis untuk menuangkan ide, kemudian dituangkan dalam gambar, desain, berarti kan itu kreatif. Ya. Kalau misalnya perlu komunikasi dan kolaboratifnya itu bisa dilakukan ketika
siswa ketika di rumah itu bisa bertanya tentang pada orang tua tentang bahan-bahan yang ada di sekitarnya, ya. Untuk berkolaborasi juga bisa, artinya itu dilakukan gitu. Nah, di dalam di dalam tujuan pembelajaran ini juga diharapkan ada yang namanya pencapaian karakter, Bapak Ibu. Ketika tujuan pembelajaran itu dilakukan nanti oleh anak, karakter apa yang nanti dibangun. Misalnya secara mandiri, penuh rasa ingin tahu, selalu bersyukur, ya dapat melakukan sesuatu itu. Nah ini contoh Bapak Ibu, rumusan yang bagaimana mengintegrasikan karakter, literasi, dan karakter, literasi, dan 4C yang tertuang di dalam tujuan pembelajaran. Nah ini pada prinsipnya sama Bapak Ibu ketika, nah polanya Bapak Ibu yang tadi pembelajaran 1 itu kalau tadi guru memahami KD-nya, berarti polanya yang pertama tadi memilih bahan dan membuat rancangan Bapak Ibu. Kelihatan di situ ya. Jadi kalau udah polanya tahu, guru akan, nah ini kan tinggal menuangkan dari RPP Bapak Ibu. Kalau RPP-nya guru sudah mengembangkan tinggal dipindahkan ke sini. Jadi tidak membuat yang baru dari RPP yang sesuai dengan bahan ajar ini. Kemudian yang kedua, nih pembelajaran kedua, goalnya tadi kalau di secara garis besar itu kan memahami tahapan-tahapan pembuatan. Ya. Kalau diuraikan seperti ini ya. Nah untuk yang keterampilannya membuat produk, ya Bapak Ibu, yang mulai dari menyiapkan bahan, alat, ya, membuat bagian sampai membuatnya. Nah ini, dari ini pun kalau kita lihat ya 4C literasi juga harus mengandung unsur. Ketika misalnya membuat, menyiapkan alat, itu udah 4C-nya pasti kelihatan nih Bapak Ibu. Nah, kreativitasnya, ya, inovatif, kreatif, ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi menyajikan atau mengemas produk, ya sama polanya tadi seperti yang di awal. Memahami bagaimana cara penyajian dan keterampilannya membuat penyajian, ya. Dan lagi-lagi ada unsur karakternya, literasinya, dan 4C-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, untuk peran guru dan orang tua, nah terutama peran guru Bapak dan Ibu. Nah ini yang pertama jelas bahwa yang paling terpenting dipastikan peserta didik itu memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, memfasilitasi sumber medianya. Diupayakan bahan ajar yang disiapkan oleh guru itu diterima oleh siswa, ya, diterima oleh siswa, ya, baik itu secara daring ataupun luring, ya. Kalau misalnya kondisi daring nggak bisa, berarti luring, berarti bahan ajar itu bisa dihadirkan di rumah, dipastikan ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, bagaimana guru memfasilitasi menghadirkan berupa instruksi pembelajaran. Nah ini, instruksi itu bisa perintah, kemudian pernyataan, atau pertanyaan, baik di dalam bahan ajar itu sendiri, maupun di dalam daring ya. Ada kan di daring itu ada penugasan pembelajaran biasanya. Nah ini instruksi-instruksi inilah yang penting sehingga apa yang dilakukan anak itu adalah aktivitas pembelajaran yang memunculkan sebuah pengalaman belajar dan menghasilkan kompetensi yang diharapkan. Nah, memastikan kesiapan peserta didik dalam pembelajaran yang menyiapkan bahan dan alat media. Diupayakan Bapak dan Ibu, bahan dan alat ini yang dimiliki secara umum oleh siswa, Bapak Ibu. Nah ini, jangan sampai nanti guru di dalam modulnya yaitu mengarahkan bahan alat yang tidak ada di rumah tadi, yang seperti saya katakan di awal. Nah ini akan merepotkan, apalagi dia harus mencari, menjadi beban gitu. Maka baiknya dalam media, dalam bahan ajar tersebut mengarahkan bahan alat yang tersedia di rumah.
Tidak hanya di prakarya, mata pelajaran ini sama. Misalnya IPA, kemudian PJOK dan sebagainya, diupayakan di bahan ajarnya menggunakan bahan alat yang ada di rumah, ya. Walaupun memang terkadang di dalam kompetensi itu harus mengharuskan bahan tertentu, tapi itu bisa disiasati dengan potensi yang ada di rumah. Yang terpenting adalah ada aktivitas yang dilakukan terhadap objek tadi. Nah, gitu ya. Kata poinnya adalah aktivitas, gitu. Merespon setiap permasalahan, ya Bapak Ibu, ini juga sangat penting. Melakukan koordinasi kepada orang tua melalui wali kelas. Ya, peran wali kelas juga sangat penting. Makanya di awal tadi ada penjaringan data bagi orang tua keadaan siswa di rumah, ya, bagaimana kondisinya, sehingga perlu adanya koordinasi untuk memecahkan masalah, ya. Oke, nah ini Bapak Ibu, jadi bahan ajar yang menjadi inspirasi ini bisa juga dilakukan luring dan daring Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya gurunya siap, seluruh peserta didik siap di rumah dengan online, sekolah bisa mengembangkan yang namanya kelas maya, Bapak dan Ibu, learning management system. Tapi ini harus dikelola oleh sekolah, Bapak Ibu. Jangan masing-masing guru, karena nanti kalau masing-masing guru membebani siswa. Tapi kalau dikelola oleh sekolah, ya, dalam satu pintu, ya, misalnya kelas normal tadi, kelas normal dipindahkan ke virtual, kelas maya, ya sama. Siswa itu hanya mengakses satu kelas. Tinggal guru di-invite di dalam kelas tersebut, kelas maya tersebut, dan penugasan pembelajarannya, baik itu tatap muka secara sinkronus, ya secara daring, dilakukan di situ. Jadi siswa nggak mengakses banyak-banyak aplikasi, ya, tergantung gurunya, tidak. Jadi siswa hanya mengakses satu pintu, ya di kelas maya atau virtualnya yang kelas dia saja, begitu. Itu jikalau guru peserta didik sekolah siap, Bapak Ibu. Tapi kalau ini tidak siap, ya dilakukan tadi luring. Ya. Nah, peran orang tua sama Bapak Ibu. Nah, peran orang tua ini bukan menggantikan guru untuk melakukan pembelajaran, tapi bagaimana peran orang tua ini, satu, memastikan siswanya atau putra-putrinya siap melakukan pembelajaran, ya. Kalau misalnya di rumah kan PJJ dipastikan di pagi hari di siswa sudah siap. Yang kedua, memfasilitasi kira-kira bahan-bahan alat yang dibutuhkan, ya, yang ada di rumah. Diupayakan, ya tadi tergantung dari peran guru, ya. Bagaimana fasilitasi yang dilakukan oleh orang tua juga tidak membebani orang tua, gitu Bapak Ibu. Terus memfasilitasi orang tua memfasilitasi alat-alat yang sederhana lah yang dimiliki di rumahnya. Ini juga terkait dengan tadi bagaimana guru merumuskan di bahan ajarnya supaya anak-anak menyiapkan menggunakan alat yang tersedia di rumah, ya. Nah, terakhir juga sama nih, ya, perlu adanya koordinasi, ya, ketika ada masalah dengan wali kelas atau guru, ya. Terakhir ini juga kalau orang tua sudah siap di rumah, ya, peserta didiknya bisa juga menyiapkan sarana LMS di rumah, ya, akses di rumah. Tapi kalau tidak, ya berarti luring lagi tadi, ya, yang memastikan bahan ajarnya nyampe di rumah, gitu. Itu kira-kira. Nah, untuk pembelajaran Bapak dan Ibu, tadi tujuan pembelajaran sudah, peran guru sudah, dan orang tua. Nah, ini yang komponen utama di dalam bahan ajar itu adalah pembelajaran. Nah, sama Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu pembelajaran di kelas, gitu ya, di kelas normal itu kan ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Ya sama, di dalam bagaimana di bahan ajar itu kegiatan pendahuluan itu juga dilakukan, ya.
mengarahkan anak untuk berdoa, mengarahkan anak untuk mengisi kehadiran. Kalau dia daring, dia dihubungkan dengan link mana. Kalau dia luring, bagaimana mengisi kehadiran absennya dan seterusnya, daftar hadirnya dan seterusnya. Nah, bisa juga memberikan motivasi sama. Nah, kalau dia misalnya online, bisa online, ya dihadirkan berupa video. Gitu. Kalau tidak, bisa juga menggunakan coach kata-kata, ya kata-kata coach yang memberikan motivasi siswa terkait dengan kompetensi Bapak Ibu yang akan nanti dibelajarkan. Misalnya memberikan kalimat-kalimat semangat dalam membuat produk, misalnya kamu pasti bisa dan sebagainya. Gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu di pendahuluan nih, pastikan kita harus mengarahkan juga. Bacalah dan pahami tujuan pembelajaran. Walaupun di bahan ajar itu sudah ada tujuan, belum tentu itu dibaca. Maka perlu ada instruksi bagaimana bacalah supaya itu bisa dipahami sebelum melakukan aktivitas. Ini sangat penting Bapak dan Ibu. Nah, aktivitasnya Bapak dan Ibu, sedikit lagi ya. Nah, ini pertama menyimak materi ya. Nah, materi yang dihadirkan ini sebagai objek Bapak dan Ibu. Sebagai objek. Tapi yang terpenting adalah aktivitasnya Bapak Ibu. Materi itu diapakan. Nah, kalau tadi literasi berarti adalah mengakses sesuatunya itu materi. Nah, apa yang diakses tentang permasalahan bahan limbah sampah rumah terkait dengan limbah tekstil dan pemecahannya. Jadi ini penting Bapak Ibu. Ketika materi itu dihadirkan, ada sesuatu yang diakses. Nah, itu yang ketika itu menjadi literasi. Tapi kalau hanya disuruh baca saja, nah itu literasinya itu tadi dengan 3 prosedur literasi itu jadi tidak mengena gitu ya. Nah, itu aktivitas pertama. Aktivitas keduanya, nah termasuk, upayakan materi yang disampaikan di bahan ajar tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak. Inti-intinya saja yang mendukung daripada aktivitas pembelajaran Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Kalau tadi itu kan ada perancang, membuat, menyajikan, maka di dalam isi materinya terkait dengan itu. Nah, aktivitas berikutnya setelah dia membaca, menyimak, tentunya melakukan identifikasi masalah Bapak Ibu ya, limbah. Nah, supaya ini di sini juga terjadi literasi Bapak Ibu ya. Ada yang diakses limbah tentang kebutuhan ya, kemudian dari limbah itu prinsip apa yang dikelola dalam pengolahan limbah ya, tadi seperti yang di prinsip di awal ada reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini ada dihadirkan LK-nya. Nah, maka nanti anak-anak menemukan di rumah limbahnya ya terkait dengan serat tekstil. Terus permasalahan limbah itu apa? Oh, di rumah saya banyak-banyak baju-baju bekas. Kalau mau dikasih ke misalnya ya, mohon maaf, kalau itu mau dikasih ke orang lain, ternyata baju-bajunya udah tidak layak. Kalau dibuang ke sampah, tempat sampah kan jadi problem baru. Nah, bagaimana itu bisa dipecahkan? Ya, dipecahkan. Kalau tadi masih bisa digunakan, ya berarti bisa di-reuse. Tapi kalau misalnya reduce, mengurangi, gimana caranya? Atau recycle jadi produk apa? Nah, dari limbah tadi, permasalahan tadi, diharapkan anak bisa menentukan produk apa yang bisa dibuat dari bahan limbah tersebut. Nah, ini sangat penting, Bapak. Dan ini tergantung potensi yang ada di rumah, Bapak Ibu. Nah, seringnya guru prakarya itu ketika membuat produk memaksakan kehendak harus buat A dari bahan A, padahal belum tentu di rumahnya memiliki itu. Maka ini pun perlu bagi guru untuk bagaimana mengelola strateginya, memanfaatkan media dan sumber potensi yang ada di rumah. Nah, setelah mengidentifikasi permasalahan limbah di rumah dan pengolahannya, dilanjutkan dengan aktivitas ketiga, yaitu melakukan analisis tadi Bu, analisis produk sebuah sistem ya. Dia juga bisa mengidentifikasi di sekitar rumahnya ada produk-produk kerajinan ya, atau kalau tidak ada ya hadirkan gambar, Ibu gambar. Artinya kalaupun di rumah tidak ada produk-produknya, dengan gambar ini dia bisa menganalisis. Nah, analisisnya produknya yang bisa dilakukan tadi seperti input,
bahan yang digunakan, alat yang digunakan, apa kira-kira dari produk yang dia pilih dari sini. Misalnya dia milih ini, Bapak Ibu. Nah, kira-kira bahannya apa, alat yang digunakan apa. Kemudian langkah-langkahnya ketika itu dibuat seperti apa sih? Nah, di sini kan ada imajinasi, Bapak Ibu. Imajinasi dan ada faktual, bisa juga. Nah, ketika melakukan ini, 4C tadi ada, berpikir kritis, kreatif, kemudian dia akan bertanya, kolaboratif dengan yang ada di sekitar rumah, ya, dan sebagainya, gitu. Nah, literasinya jelas ketika dia mengakses sebuah produk, apa yang harus diamati dengan LK ini, maka itu akan terjadi literasi. Ada sesuatu, dan nantinya sesuatu tadi yang dipahami dari apa yang diakses akan diimplementasikan. Nah, implementasinya yaitu dalam aktivitas berikutnya, yaitu membuat rancangan. Nah, dalam rancangan ini tentunya berdasarkan ide gagasan permasalahan yang ada tadi di atas. Produk yang akan dibuat apa? Nah, yang paling utama, kenapa dia membuat produk tersebut? Nah, ini alasan yang paling bermakna buat mereka, ya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan. Terus rencana bahannya, alatnya apa, kira-kira apa yang nanti dilakukan dalam membuatnya, dan digambar Bapak dan Ibu. Kira-kira di sketch, di desain, nanti produknya seperti apa, digambar dulu. Nah, inilah perancangan. Jadi polanya sama Bapak Ibu, ya. Ini untuk kegiatan pembelajaran yang pertama, tapi ini bisa dibagi dalam beberapa pertemuan Bapak dan Ibu. Kira-kira begitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, di dalam LK-nya, ya, di setiap LK-nya, kalau bisa digali Bapak dan Ibu, ungkapan perasaan atau komentar anak peserta didik, ya, atau Anda setelah melakukan kegiatan analisis produk atau kegiatan tadi merancang atau melakukan identifikasi masalah. Apa ungkapan perasaannya? Nah, ketika ini nanti dituliskan oleh anak, gitu kita paham apa yang dirasakan oleh anak-anak, dan ini menjadi referensi buat kita. Referensi yang dimaksud adalah ketercapaian daripada joyful learning tadi. Yang kedua, bisa menggambarkan karakter yang telah dihasilkan oleh anak di dalam pembelajarannya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu untuk yang pembelajaran pertama. Dalam pembelajaran pertama perlu ada refleksi juga, ya. Setiap pembelajaran ada refleksi. Refleksi ini terkait dengan pembelajaran tadi atau pencapaian yang telah dihasilkan dalam KD tujuan. Nah, Bapak Ibu, itu kira-kira. Dan penilaian. Nah, ini penilaian diri untuk sikap, bagaimana anak bisa menilai diri sendiri, Bapak Ibu, ya, terkait dengan prosesnya tadi. Kemudian juga dia bisa men-skor sendiri, Bapak dan Ibu, karena tadi menilai sendiri sehingga dia tahu dia berada di predikat berapa, predikat mana, sehingga dia ketika dia sudah baik, dia bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya. Nah, ini sebagai umpan balik. Kemudian penilaian pengetahuan juga sama, tadi dengan penugasan LK, menganalisis sistem, dan identifikasi masalah. Begitu juga dengan panduan skornya ada, ya Bapak Ibu. Terakhir, yang penilaian keterampilan, tadi membuat rancangan, itu dihadirkan dengan LK, ya, itu pun anak nanti bisa menilai sendiri, dan dihadirkan rubrik Bapak Ibu, dan skornya. Tuh. Artinya dia bisa mengevaluasi diri apa yang sudah dilakukan. Polanya di pembelajaran kedua juga sama, Bapak dan Ibu. Intinya pendahuluan, inti, dan penutup dari secara eksperimen itu terlihat di dalam kegiatan. Dan intinya kegiatan pembelajaran ini harus membangun pembelajaran yang bermakna, menghasilkan sebuah pengalaman belajar, dan pada akhirnya adalah mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Kira-kira itu Pak Ali, karena waktunya sudah sangat luar biasa. Baik, saya kembalikan ke Pak Ali. Mohon maaf lahir batin, Bapak Ibu, agak cepat memang. Terima kasih Pak Dadi yang telah menyampaikan materi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan contoh inspirasi pada mata pelajaran prakarya. Tadi sudah disampaikan terkait konsep prakarya, ada produk yang dianalisa sebagai sistem, berpikir teknologi, ada PGBU. Nah, kemudian juga tadi diberikan contoh juga oleh Pak Dadi, contoh bahan ajar ya Pak, contoh inspirasi, memuat ada tujuan pembelajaran, ada pembelajaran, dan juga ada penilaian.
Dan juga yang tak kalah pentingnya ada peran orang tua tadi dalamnya Pak ya. Peran orang tua itu bukan menggantikan tugas guru, tapi memastikan anaknya siap melaksanakan pembelajaran dan memfasilitasi alat-alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Harapannya juga agar alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan tugas mudah dicari dan tersedia di rumah. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun mungkin akan memberikan informasi atau berbagi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dadi. Kami persilakan Bapak Ibu mungkin dari Sorong Selatan ya. Dari Sorong Selatan. Halo Bapak dari Sorong Selatan, apakah sudah monitor? Di unmute dulu Pak device Bapak biar suaranya terdengar di kami dan seluruh peserta. Halo Bapak dari Sorong Selatan. Ya, silakan Pak. Ya Pak, silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Salmon, silakan Pak Salmon. Hambatan. Silakan Pak Salmon. Halo Pak Salmon. Silakan Pak. Kendala dia. Kendala jaringan ya Pak Salmon. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang akan memberikan pertanyaan ataupun ada sharing terkait apa yang disampaikan oleh Pak Dadi. Atau perwakilan dari LPMP Papua Barat bisa memberikan sharing atau informasi. Ibu Luci Evita ya. Di chat juga nggak ada ya? Ya di chat belum ada Pak. Nggak ada. Ibu Luci Evita LPMP Papua Barat, apakah masih bersama kita Bu? Nggak ada kayaknya. Tidak ada ya. Udah. Bapak Ibu, ini kalau tidak ada mungkin kami berikan Pak Dadi untuk memberikan penguatan atau closing statement ya Pak. Baik. Terkait poin-poin yang sudah disampaikan. Silakan Pak Dadi. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan memberi inspirasi buat Bapak dan Ibu. Intinya Bapak dan Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh guru lakukan saja ya, walaupun itu sifatnya sederhana dengan sangat simpel. Yang terpenting adalah mengandung prinsip tadi 3 unsur utama: tujuan pembelajaran dan penilaian. Tinggal nanti ditambah komponen-komponen ketika itu harus luring atau daring ya, sehingga ada peran guru, peran orang tua, dan yang paling utama lagi adalah tadi yang saya garis bawahi paling mendasar adalah bagaimana guru bisa memahami KD-nya secara utuh. Itu yang paling utama, sehingga dia bisa mengembangkan RPP-nya. Dari RPP yang telah dihasilkan itu bisa dikembangkan dengan mudah ke dalam bahan ajar. Nah,
Jikalau dalam pengembangan RPP-nya agak sulit, maka akan ada kesulitan dalam mengembangkan bahan ajar. Karena itu ada korelasinya antara pemahaman utuh KD-nya, pengembangan RPP-nya, dan pengembangan bahan ajar. Nah, ini menjadi sebuah benang merah yang saling keterkaitan antara pemahaman tentang KD-nya, kemudian penyusunan RPP, dan penyusunan bahan ajar. Intinya, apa yang dilakukan oleh guru-guru yang bisa dilakukan, lakukan saja. Yang terpenting, ada kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang bermakna, mendapatkan sebuah pengalaman belajar, dan pada akhirnya goalnya adalah mencapai tujuan belajar. Itu aja, mungkin mohon maaf lahir batin ketika apa yang saya sampaikan ada kekurangan, dan intinya semua apa yang disampaikan ini menjadi inspirasi dan informasi buat Bapak dan Ibu dikembangkan. Itu paling